Terima kasih saudara Anda masih bersama kami. Misteri gadis yang ditemukan tewas dalam kondisi mulut berbusa di sebuah indekos di kota Kediri akhirnya terkuak. Korban ternyata diracun potasium oleh mantan kekasihnya karena cemburu buta. Kasus temuan gadis yang ditemukan tewas dengan mulut berbusa di sebuah indekos di kota Kediri pada 20 Februari 2024 lalu akhirnya terkuak. Dari hasil penyelidikan kepolisian, korban YP yang masih berusia 16 tahun diduga tewas karena diracun potasium oleh FA. Pelaku tidak lain adalah pria mantan kekasih korban. Saat itu pelaku diduga merencanakan pembunuhan terhadap YP karena FA cemburu buta dan sakit hati korban memiliki kekasih baru. Kemudian pelaku sengaja mengajak korban meminum minuman keras di tempat kosnya. Saat korban pamit pergi membeli makanan ringan, pelaku mencampurkan potasium dengan minuman keras. Lalu saat tidak sadarkan diri, pelaku tega menyetubuhi korban. Diajak minum, kemudian memang yang beli minum juga dari tersangka, kemudian termasuk sudah membawa racun potas itu. Kemudian dari korban sendiri mungkin membeli snack termasuk untuk acara tersebut. Nah, pada saat memberi snack itu pelaku melaksanakan aksinya memasukkan racun potas kepada minuman korban seperti itu. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal berlapis terkait pembunuhan berencana, perlindungan anak, dan tindak kekerasan seksual dengan ancaman maksimal hukuman pidana mati. Danu Sukendro melaporkan dari Kediri. Saudara, banjir luapan Sungai Catak Banteng dan Sungai Gunting yang melintasi Kabupaten Jombang belum surut hingga Kamis siang. Berdasarkan data BPBD Jombang, 15 desa di 6 kecamatan terendam banjir dengan ketinggian bervariasi. Meski sempat surut pada Rabu malam, namun pada Kamis dini hari banjir kiriman dari pegunungan Anjas Moro menyebabkan Sungai Catak Banteng dan Sungai Gunting kembali meluap. Desa Kademangan, Kecamatan Mojoagung menjadi lokasi terparah dengan ketinggian air dalam rumah antara 50 cm hingga 1 meter. Banjir juga menggenangi jalan desa dan sekolah. Akibatnya aktivitas warga lumpuh dan sekolah diliburkan. Menurut warga hingga Kamis siang belum ada bantuan dari pemerintah untuk warga terdampak banjir. Dari kemarin itu banjir tapi sempat surut itu jam berapa kira-kira jam 1. Jam 3, setengah 4 itu naik lagi. Itu apa, dini hari atau? Dini hari itu kiriman dari Wonosalam. Tinggian air kalau di jalan itu sekitar 1,30 meter atau 1,20. Kalau di rumah sampai 60 sampai 50. Sudah ada bantuan Pak untuk makanan atau air bersih dari pemerintah Pak? Belum ada. Ada makanan tuh ya orang liwat, kadang-kadang dari relawan. Dari relawan sendiri itu ada. Untuk kasih makanan? Kasih makanan. Hingga Kamis siang 7 Maret 2024, sebanyak 15 desa di 6 kecamatan Kabupaten Jombang masih terendam banjir. Berdasarkan data BPBD Jombang, di Kecamatan Mojoagung 7 desa terendam banjir, Kecamatan Sumobito 3 desa, Kecamatan Tembelang 2 desa, sementara di Kecamatan Kesamben dan Bandar Kedung Mulyo masing-masing 1 desa. Dwi Mujarso melaporkan dari Jombang. Kita ke informasi lain, saudara. Jelang peringatan Hari Raya Nyepi, umat Hindu di Lamongan disibukkan dengan pembuatan ogoh-ogoh. Tak hanya umat Hindu, warga desa juga ikut berpartisipasi dalam pembuatan ogoh-ogoh guna memeriahkan Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1946 yang jatuh pada hari Senin pekan depan.
Dibantu umat beragama lain, umat Hindu di Desa Balun, Kecamatan Turi, Lamongan ini sibuk membuat patung ogoh-ogoh. Seperti tahun-tahun sebelumnya, ogoh-ogoh yang akan diarak menjelang Hari Raya Nyepi dikerjakan secara bergotong royong melibatkan pemuda desa. Masyarakat sekitar selalu menjaga sikap toleransi antar umat beragama, tercermin dari rumah ibadah seperti pura, masjid serta gereja letaknya berdekatan. Untuk membuat ogoh-ogoh, bahan utamanya adalah bambu yang dianyam sedemikian rupa agar membentuk patung seperti yang diinginkan. Kemudian kertas koran, kertas semen, tanah liat, lem, isolasi, tisu, dan kawat. Pembuatan ogoh-ogoh berukuran 3 meter ini butuh waktu pengerjaan sekitar 2 bulan. Dengan biayanya patungan para pemuda. Tingkat kesulitan ada pada pembuatan kepala ogoh-ogoh yang harus dibuat lebih detail untuk menunjukkan karakternya. Jadi teman-teman pemuda Balun ikut ikut peran serta gitu ya. Ikut berpartisipasi. Oh. Kalau yang di teman-teman pemuda berapa Mas? Yang bikin berapa ogoh-ogoh? Dari semuanya sih 8 ya? Iya. Kalau untuk satu ogoh-ogoh ini yang ngerjain berapa orang? Yang ngerjain semuanya ya banyak Mas. Banyak ya? Sampai 24-25 orang. Setiap hari ngerjain? Iya Mas. Kalau di ogohnya itu anatomi tubuhnya itu Mas, yang agak susah. Kalau bahan-bahan ada kesulitan? Kalau bahan-bahan ada kesulitan yang bahan-bahan yang nggak ada di sini gitu. Harus pesan dulu berarti? Harus pesan dulu. Patung raksasa atau ogoh-ogoh ini nantinya akan diarak keliling desa sehari sebelum peringatan Hari Raya Nyepi. Usai diarak, ogoh-ogoh dibakar sebagai simbol menghancurkan sifat jelek manusia. Selanjutnya umat Hindu melakukan Nyepi, tidak beraktivitas apa-apa, hanya beribadah dan berdiam di rumah atau di pura. Sapari Ranuwijaya melaporkan dari Lamongan. Ya, saudara, informasi tadi sekaligus menjadi akhir perjumpaan kita dalam liputan 6 daerah Jawa Timur kali ini. Atas nama seluruh kru yang bertugas, saya Mandari Sasmita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beraktivitas dan salam SCTV.